Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan DPRD Gresik tahap 8 tahun 2025 bersama Sudadi anggota Komisi 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Gresik kembali menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tahap 8 tahun 2025, yang kali ini menyasar masyarakat Kecamatan Benjeng dan Balong Panggang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sudadi, MM, anggota Komisi 4 DPRD Gresik, yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, bertempat di lantai 2 PT Bumi Sentosa Indonesia, BSI, 19 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Sudadi menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang menjamin hak-hak dasar warga, khususnya dalam hal perlindungan anak dan ketenagakerjaan. Sudadi menyoroti pentingnya implementasi aturan yang mewajibkan perusahaan di Gresik untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Sesuai peraturan, minimal 60% tenaga kerja di perusahaan-perusahaan Gresik harus berasal dari warga Gresik. Ini bukan sekadar angka, tapi bentuk keberpihakan terhadap masyarakat desa yang usia produktifnya siap bekerja, tegasnya. Komisi 4 juga terus melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan untuk memastikan keterbukaan lowongan kerja dan mendukung pelatihan kerja yang digagas Dinas Ketenagakerjaan guna menekan angka pengangguran. Isu perlindungan anak turut menjadi sorotan. Sudadi mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi. Tahun lalu tercatat lebih dari 340 kasus, dan hingga Oktober tahun ini sudah ada 240 kasus. Ini harus menjadi perhatian bersama, ujarnya. Sebagai mitra Dinas Pendidikan dan Dinas KAPA, Komisi 4 berkomitmen untuk mendorong pencegahan kekerasan dan bullying di lingkungan pendidikan. Sudadi juga menekankan pentingnya memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan, termasuk melalui program PIP dan KIP. Kami siap mendampingi masyarakat yang kesulitan mengakses bantuan pendidikan, tambahnya. Dalam bidang kesehatan, Komisi 4 aktif melakukan inspeksi mendadak, sidak, ke puskesmas guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas dan akses layanan medis menjadi prioritas, terutama bagi wilayah terpencil. Sudadi menegaskan bahwa dirinya siap mengakomodir dan merespons keluhan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Ia berharap informasi yang disampaikan dalam sosialisasi ini dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Acara yang dipandu oleh Izzuddin ini juga menghadirkan narasumber Murni Indarti yang saat ini menjabat sebagai Kasih Pembangunan Kecamatan Benjeng. Selaku narasumber Hajah Murni Indarti menyampaikan bahwa pemerintah serius lindungi anak, warga diimbau manfaatkan rumah curhat, hal ini disampaikan sesuai tema materi yakni perlindungan anak. Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam upaya perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga. Salah satu bentuk nyata dari keseriusan tersebut adalah hadirnya rumah curhat di tingkat desa, termasuk di wilayah Kecamatan Balong Panggang. Rumah curhat merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah desa sebagai ruang aman dan terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah, berbagi cerita, serta berkonsultasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi. Mulai dari masalah rumah tangga, kenakalan remaja, hingga isu perlindungan anak, semua dapat dibicarakan secara bijak dan solutif di tempat ini. Kehadiran rumah curhat diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara emosional dan sosial. Dengan adanya pendampingan dari kader, tokoh masyarakat, maupun tenaga profesional, warga dapat memperoleh dukungan dan arahan yang tepat tanpa rasa takut atau malu. Masyarakat jangan ragu untuk memanfaatkan rumah curhat. Ini bukan tempat untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan dan membantu, ujar salah satu perangkat desa. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun desa yang ramah anak, bebas kekerasan, dan penuh kasih sayang. Rumah curhat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan dini terhadap berbagai bentuk kekerasan dan penyimpangan sosial yang bisa terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, mari jadikan rumah curhat sebagai ruang tumbuh harapan, tempat menyemai solusi, dan wadah memperkuat ikatan sosial demi masa depan anak-anak yang lebih cerah. Untuk siang hari ini berhubungan dengan sosper ya, yang kita lakukan dengan masyarakat Benjeng dan Balong Panggang, kami sampaikan tadi beberapa hal berkenaan dengan materi hari ini, yakni tentang ketenagakerjaan dan juga perlindungan pada anak ya.
untuk hal-hal yang kami sampaikan tadi berkenaan dengan tenaga kerjaan, tentunya bagaimana masyarakat Gresik ya, anak-anak yang usia produktif nanti bisa diserap ya untuk bisa bekerja di Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni 60% warga Gresik harus bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik, dan ini harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian untuk kekerasan anak yang hari ini masih ada, yang kemudian kemarin juga ada beberapa laporan dari masyarakat berkenaan dengan posisi kami di Komisi 4 yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas KPPPA, laporan-laporan yang ada dari masyarakat tentang ya, tindak kekerasan dan juga bullying yang terjadi pada anak-anak kita, kami berharap sudah harus diminimalisir. Masih banyak kejadian, di tahun lalu ada sekitar 340 sekian ya, kemudian tahun ini sampai periode bulan Oktober ini masih ada 240 kasus yang terjadi. Tentunya ini harus terus ditingkatkan ya kepedulian kita kepada anak-anak didik kita ya, jangan sampai bertambah tetapi terus berkurang setiap tahunnya. Kami di Komisi 4 juga sangat peduli pada anak-anak kita yang hari ini mengikuti sebagai peserta didik, jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak mendapatkan pendidikan. Maka kami akan terus perjuangkan program-program pemerintah, yakni ada PIP, ada KIP, kami dorong untuk seluruh masyarakat ya yang kemudian membutuhkan itu agar tidak segan-segan untuk mengajukan, dan juga apabila ada kesulitan bisa melaporkan ke kami, kita dampingi. Mungkin itu yang saya akan sampaikan pada kesempatan sosper hari ini. Harapannya informasi ini kemudian bisa disampaikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik.